dia keluar dari dapur dan menembak neneknya tepat di kepala neneknya. Pada 7 Mei 1972, Kemper pada saat itu sedang berkendara di daerah Berkeley, California, ketika ia menjemput dua orang mahasiswi yang minta diantarkan oleh Kemper ke arah Stanford University. Mary Ann Pass dan Anita Mary Lucetta itu setelah berkendara selama 1 jam, mereka tuh kayaknya agak kebingungan gitu karena jalannya itu tidak sesuai dengan arah yang seharusnya. Tetapi Kemper juga nggak ngasih tahu kalau ternyata Kemper ini membawa mereka ke area hutan. Setelah 1 jam berkendara, akhirnya mereka sampai di area hutan. Dan pada saat itu juga Kemper langsung memborgol, menusuk, dan mencekik kedua orang mahasiswa tersebut. Kemper meletakkan kedua jasad mahasiswa malang tersebut ke bagasinya, kemudian langsung pergi berkendara ke arah apartemen yang ditinggali oleh Kemper saat itu. Nah, pada saat di jalan itu Kemper sempat di stop sama polisi karena polisi ngeliat kalau lampu belakang mobilnya itu rusak gitu. Tetapi sayangnya polisi tuh kayaknya nggak meriksa gitu, nggak meriksa lebih jauh, dan akhirnya polisi juga nggak ngeliat ada 2 jasad perempuan di dalam bagasinya Kemper. Ya akhirnya Kemper pada saat itu lolos gitu aja. Setelah sampai di apartemennya, dia nggak ngeliat ada tanda-tanda bahwa temen sekamarnya ada di sana, teman satu apartemennya. Jadi dia dengan sangat mudah untuk membawa kedua jasad perempuan tersebut ke dalam apartemennya. Di dalam apartemennya ia memotret kedua jasad itu tanpa menggunakan busana dan melakukan hubungan seksual dengan para jasad tersebut. Setelah ia melakukan aksinya, ia kemudian memotong-motong jasad kedua wanita itu dan memasukkannya ke dalam kantong plastik hitam dan membuangnya ke Loma Prieta Mountain. Nah, yang membuat aku miris gitu ya, sebelum kedua kepala wanita ini dibuang sama Kemper ke jurang, ia itu sempat-sempatnya ngelakuin, I'm so sorry guys, oral sex sama kepala-kepala tersebut. Setelah itu dia langsung membuangnya ke dalam jurang. Pada Agustus di tahun yang sama, kepolisian itu menemukan sisa-sisa tengkoraknya Mary Ann Pass dan juga si Anita di sekitar situ, tetapi sayangnya yang ditemukan hanyalah tengkorak kepalanya aja. Tengkorak-tengkorak lainnya itu nggak ditemukan sama sekali. 14 September 1972, Kemper menjemput seorang anak perempuan berusia 15 tahun yang baru pulang dari kelas dance-nya bernama Aiko Ku. Ya, Kemper kemudian membawa Aiko Ku ini ke tempat terpencil daerah yang jarang dilewati orang, mengancam Aiko dan menodongkan pistol ke arah Aiko. Tetapi Kemper ini sempat terkunci dari luar mobilnya, jadi dalam mobilnya terkunci dan Kemper itu nggak bisa masuk. Dan Aiko ini mungkin sangat-sangat ketakutan karena diancam akan ditembak sama Kemper. Akhirnya Aiko membukakan pintunya gitu. Jadi Kemper berhasil masuk ke dalamnya. Begitu ia masuk, ia langsung mencekik Aiko Ku sampai pingsan, kemudian melakukan hubungan dengannya dan langsung membunuhnya. Kemper lalu meletakkan kembali jasadnya Aiko Ku ini ke dalam bagasi mobilnya, kemudian ia pergi dari situ. Ia sempat singgah sebentar ke bar untuk minum-minum, dan setelah dia selesai, ia langsung kembali ke mobilnya, tapi sebelum itu ia buka dulu bagasinya dan ia itu sangat-sangat mengagumi hasil dari pekerjaannya gitu loh. Dan pada saat itu Kemper sendiri seperti orang yang habis nangkep ikan yang besar gitu, kayak seorang pemancing yang berhasil mendapatkan tangkapan yang benar-benar berharga. Ia sangat-sangat mengagumi hasil dari tangkapannya tersebut. Kemudian ia langsung kembali ke apartemennya, berhubungan dengan jasadnya gadis malang tersebut, kemudian memotong-motong jasadnya dan memperlakukan jasadnya gadis malang ini sama seperti ia memperlakukan
jasad-jasadnya Mary dan Anita. 7 Januari 1973, Kemper pada saat ini sudah kembali tinggal bersama ibunya ya. Jadi dia udah nggak tinggal bareng sama temannya lagi di apartemen, tapi kembali tinggal di rumah ibunya. Nah, pada saat itu ia sedang berkeliling berkendara di daerah Cabrillo College. Kemudian seperti biasa ia mendapatkan hitchhikers lagi ya, wanita muda berusia 18 tahun bernama Cindy Saul. Ia membawanya ke hutan sama seperti korban-korban yang lainnya, menembak Cindy Saul sampai tewas. Kemudian ia langsung meletakkan jasadnya di bagasi dan membawa jasadnya Cindy Saul ini ke rumahnya. Nah, ia tuh menyimpan jasadnya Cindy itu selama semalaman, jadi dia nunggu waktu yang tepat sampai ibunya pergi bekerja keesokan harinya. Setelah ibunya bekerja keesokan harinya, barulah ia memulai aksinya pada jasadnya Cindy Saul. Kemudian ia melakukan perbuatannya terhadap tubuh Cindy Saul ini. Kemudian dia membersihkan tubuhnya Cindy Saul juga, mengeluarkan peluru-pelurunya di dalam tubuhnya Cindy. Kemudian ia memotong jasadnya Cindy di dalam kamar mandi ibunya. Kemper ini kemudian menyimpan sisa kepalanya Cindy Saul ini di rumahnya, tepatnya di lemarinya selama beberapa hari, dan melakukan hubungan dengan kepala tersebut. Setelah bosan mungkin ya, ia langsung memutuskan untuk menguburkan kepala dari Cindy Saul ini di pekarangan yang menghadap ke jendela kamar ibunya. Jadi kepalanya tuh diletakin menengadah melihat ke kamar ibunya. Serem banget. Jadi Kemper itu bilang kenapa dia melakukan itu karena katanya supaya ada yang terus aja memperhatikan dia. Ia kemudian membuang sisa jasadnya itu ke beberapa tempat gitu ya. Dan beberapa saat kemudian polisi itu berhasil menemukan sisa-sisa jasadnya Cindy Saul ini kecuali kepalanya. Ya, kalian tahu sendiri kepalanya dikubur di mana. Dan seorang patologis yang bekerja pada saat pencarian tulang belulang atau jasad-jasad dari Cindy Saul ini berkata bahwa bahkan tangan kanannya Cindy Saul ini ditemukan seperti puzzle besar gitu. Jadi dipotong-potong terus mereka pasang gitu tangannya kayak main puzzle gitu. Jadi patologis ini berkata bahwa mungkin tubuhnya Cindy Saul ini dipotong menggunakan gergaji listrik. Move on pada 5 Februari 1973. Setelah menghadapi argumentasi yang panas banget sama ibunya pada saat itu, Kemper itu kesel dan marah banget dan langsung lari keluar rumah untuk mencari korban selanjutnya. Pada saat itu, pemerintah itu sudah mulai kayak mengumumkan bahwa sebaiknya tidak hitchhikers dengan mobil-mobil yang tidak ditempeli stiker dari universitas mereka masing-masing. Jadi, karena sudah ada berita mengenai pembunuhan berantai yang dilakukan pada anak-anak perempuan dan mahasiswa-mahasiswi gitu. Jadi, pemerintah pada saat itu sangat-sangat melarang orang-orang pergi hitchhikers dengan mobil tanpa stiker dari universitas mereka. Jadi, Kemper pun pada saat itu mungkin sedikit kesulitan untuk mencari korban selanjutnya. Kemper kemudian bertemu dengan Rosalind Thorpe, usianya 23 tahun, dan Alison Liu, 20 tahun di UCSC campus. Ia lalu menembak Thorpe dan Liu menggunakan pistol yang dimilikinya dan membungkus jasadnya dengan selimut. Seperti biasa, ia lalu membawa kedua jasad wanita malang tersebut ke rumahnya. Kemudian, tetapi kali ini Kemper itu melakukan mutilasi terhadap kedua jasadnya itu di dalam mobilnya sendiri. Jadi kepalanya dipotong dulu di dalam mobilnya, barulah jasadnya yang tanpa kepala itu dia bawa ke rumahnya, berhubungan dengan kedua jasad itu, kemudian memotong-potong jasad-jasad tersebut. 1 minggu kemudian, potongan-potongan atau sisa-sisa jasad itu ditemukan di daerah Eden Canyon. Dan yang lainnya itu juga ditemukan di highway gitu pada bulan Maret. Pada saat diwawancarai, kenapa sih ia potong kepalanya gitu loh. Dan Kemper itu menyebutkan bahwa di dalam kepala itu terdapat segalanya.
Jadi ada otak di situ, ada mata di situ. Jadi semua ada di dalam kepala. Dan ia menganggap bahwa kepala tersebut sebagai trofi bagi dia. Dan ia juga ingat pada saat kecil ia tuh selalu dibilangin gitu ya, dapat ilmu entah dari mana gitu, bahwa kalau kamu mau membuat manusia itu nggak jadi manusia, ya potong aja kepalanya, maka manusianya hilang gitu loh. Tetapi ia juga mengatakan bahwa itu semuanya nggak benar gitu loh. Karena kalau di tubuh seorang wanita, di tubuh seorang gadis, kalaupun kepalanya dipotong, masih banyak yang tersisa pada tubuh gadis atau wanita-wanita itu. 20 April 1973. Jadi pada saat itu, pada malam hari gitu ya, atau menjelang pagi hari gitu, Kemper itu nggak sengaja terbangun karena ibunya itu baru pulang dari sebuah pesta. Kemudian Kemper itu langsung nyusul ibunya ke kamarnya. Ia ngelihat bahwa ibunya tuh lagi duduk sambil baca buku gitu di atas tempat tidurnya, dan ibunya bilang kalau sepertinya memang ada yang mau dia bicarakan semalaman suntuk gitu. Tapi Kemper menjawab tidak dan mengatakan selamat malam kepada ibunya. Kemudian ia langsung kembali ke kamarnya menunggu ibunya untuk tidur. Kemudian ia kembali ke kamar ibunya, memukul kepala ibunya dengan palu dan menyayat lehernya dengan pisau. Ia lalu memotong kepala ibunya sendiri, kemudian berhubungan dengan jasadnya dan menjadikan kepala ibunya itu sebagai papan dart. You know dart, like yang kayak lempar anak panah gitu. Dan kemudian ia meninju-ninju kepala ibunya sampai ia puas. Ia lalu memotong lidah ibunya sendiri dari ujung sampai ke pangkal tenggorokan gitu, dipotong sama dia, kemudian dibuang ke dalam tempat pembuangan sampah. Ia mengatakan pada saat wawancara bahwa apa yang ia lakukan itu adalah hal yang pantas untuk ibunya. Dan ia melakukan hal itu tuh karena itu semua pantas, itu semua harus dibayar sama ibunya terhadap teriakan-teriakan, penghinaan, dan tidak adanya kepedulian terhadap dirinya selama bertahun-tahun. Kemper menyimpan jasad ibunya itu di dalam lemarinya, kemudian ia pergi ke bar untuk minum-minum, kemudian setelah pulang ia mengundang sahabat sang ibu, Taylor Hallett, ke rumahnya untuk makan malam. Kemudian pada saat sahabat ibunya ini sudah sampai di rumah dan sedang makan malam, kemudian sedang menonton film gitu, Kemper itu datang dan tiba-tiba mencekik sahabat ibunya ini sampai ia tewas untuk membuat cerita dan alibi bahwa ibunya dan sang sahabat ini sedang pergi berlibur. Ia kemudian menyimpan jasadnya Hallett ini di lemarinya bersama dengan ibunya. Kemudian ia meninggalkan catatan nih buat polisi di rumahnya itu. Ia meninggalkan catatan dengan tulisan pada jam 5.15 pagi. Ia tidak pernah menderita lagi dari tangan pembunuh yang kejam ini. Ini terjadi sangat cepat, persis seperti yang aku inginkan. Tidak ceroboh, tidak lengkap, tuan-tuan. Hanya kekurangan waktu aja. Aku ada pekerjaan lain. Setelah itu ia langsung berkendara non-stop ke Pueblo, Colorado, meminum pil mengandung kafein yang tinggi agar ia tetap terjaga untuk perjalanan kurang lebih 1.000 mile. Ia memiliki 3 pistol dan ratusan amunisi di dalam bagasi mobilnya, karena ia pada saat itu berpikir bahwa ia itu sudah menjadi buronan pada saat itu. Setelah ia tidak mendengar berita apapun terkait pembunuhan ibu dan sahabat baik ibunya tersebut, ia menepi ke pinggir jalan dan memutuskan untuk menelpon polisi. Pada saat itu ia langsung mengakui semua kejahatan yang ia perbuat terhadap ibunya dan terhadap sahabat ibunya juga. Namun pada saat itu petugas polisi yang ditelepon malah nggak percaya sama apa yang dikatakan sama Kemper dan meminta Kemper untuk menelpon beberapa saat lagi gitu. Beberapa jam kemudian Kemper tuh benar-benar telepon lagi ke petugas polisi tersebut dan meminta untuk bicara dengan polisi yang ia kenal. Setelah dihubungkan dengan polisi yang ia tahu, ia langsung mengakui semua kejahatannya pada polisi tersebut dan ia langsung menunggu di tempat itu untuk polisi menjemputnya pergi ke kantor polisi. Saat diinterogasi sama polisi pada saat itu, polisi tanya gitu loh, kenapa kamu ngelakuin hal ini gitu.
dia langsung jawab bahwa dia juga nggak tahu kenapa. Tujuan awalnya itu udah hilang dan dia nggak ingat lagi tujuannya itu apa. Karena yang dia pikirkan adalah hanya untuk membuang-buang waktu dan ya murni kepuasan aja gitu. Murni dia rasa senang melakukan hal tersebut. Dan kenapa camper itu memutuskan untuk melaporkan dirinya sendiri ke polisi? Dan ia menjawab bahwa ia udah nggak tahan lagi secara emosional, dia udah bener-bener seperti orang yang udah mau collapse gitu, saking nggak tahannya. Dan makanya itu dia memutuskan untuk melaporkan dirinya sendiri ke polisi dan sudah mengakui bahwa ia sudah membunuh 6 orang lainnya. Kemper didakwa atas 8 pembunuhan tingkat 1 pada 7 Mei 1973. Kemper juga pernah mencoba untuk bunuh diri 2 kali di dalam penjaranya tapi gagal. Dan kemudian trial dari Kemper ini berlanjut terus hingga 23 Oktober 1973. Saat diperiksa sama psikiatris pengadilan, 3 tim psikiatris ini mengatakan bahwa Kemper ini benar-benar sehat dan bisa bertanggung jawab atas segala kejahatan yang dia lakukan. Pada 8 November 1973, ia itu kemudian dijatuhi hukuman mati dengan metode disiksa, gitu, metode penyiksaan. Tetapi pada saat itu ada hukum yang mengatakan bahwa ada pembatasan hukuman gitu, jadi tidak diberikan hukuman mati dengan metode tersebut, melainkan diberikan hukuman seumur hidup 7 kali atas semua kasus pembunuhan tersebut. Ia juga sempat mengurus pembebasan bersyaratnya, tetapi semuanya itu ditolak karena memang ia juga pernah berpikir bahwa masyarakat atau society itu belum siap menerima apapun mengenai dirinya, menerima dirinya itu belum siap, jadi sebaiknya tidak dibebaskan. Dan beberapa psikiater dan para hakim jaksa yang ada di sana itu mengatakan bahwa sebagus-bagusnya sifatnya di dalam penjara, mau dia model prisoner sekalipun, tahanan teladan sekalipun, itu tidak akan bisa dan tidak akan disetujui oleh mereka untuk pembebasannya si Edmund Emil Kemper III ini. Kemper ini kemudian menjadi inspirasi bagi banyak sekali orang-orang yang bekerja di dalam perfilman tentunya. Kemudian banyak sekali jadi inspirasi untuk literatur mengenai pembunuhan. Kemudian mulai dari novel 1988 miliknya Thomas Harris. Ada film Amerika Psycho di Netflix. Ada drama Mindhunter juga, lagu Love Hate by Dystopia, dan masih banyak lagi. Dan antara 1977 hingga 1987, ia bahkan menghabiskan waktunya di dalam penjara selama 5.000 jam untuk menceritakan sebuah buku untuk tunanetra. Kemudian ia juga tinggal di sel isolasi. Sampai saat ini Kemper selalu menyatakan bahwa ia tuh lebih bahagia hidup di penjara dibandingkan di dunia luar. Dan Kemper ini banyak sekali membawa catatan penting mengenai serial killers bagi FBI. Jadi dia juga membantu pengembangan tujuan dan motivasi para serial killers itu dengan FBI. So, itu dia tadi kasus Edmund Emil Kemper. Gimana menurut kalian mengenai kasus Edmund ini? Memang panjang dan belibet banget kasusnya, makanya aku bikinnya 2 part supaya lebih mudah dicerna dan dimengerti. Memang Edmund Emil Kemper ini adalah orang yang sangat genius, dan kebanyakan dari serial killers itu pasti terbentuk dari masa kecil yang seperti ini. Masa kecil yang tidak disayangi, kemudian orang tua yang tidak mempedulikan, adanya bully, kemudian adanya penghinaan, belittle terhadap jiwa mereka, sehingga mereka memutuskan dan memang membentuk sifat dan membentuk serial killers yang ada di dalam diri mereka itu sendiri. So, kalian boleh komen di bawah tentang kasus ini. Thank you banget bagi kalian yang udah nonton dan terus support atau dukung aku. See you on the next video.